Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wikramayudin dengan NIM 204411363 dari kelas 3I. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Yang pertama itu pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak yang saling terhubung untuk memungkinkan komunikasi dan berbagi sumber antar perangkat. Jenis-jenis jaringan. Yang pertama itu adalah local area network. Jaringan dengan cakupan kecil seperti rumah atau kantor. Kelebihan kecepatan tinggi seperti transfer data yang lebih cepat dibanding jaringan yang lebih luas. Biaya pemasangannya relatif lebih rendah, keamanannya lebih baik. Kekurangannya itu cakupan terbatas, hanya efektif di area yang kecil, ketergantungan pada server. Yang kedua ada wide area network, jaringan dengan cakupan luas seperti antar negara. Kelebihannya itu cakupan luas seperti dapat menghubungkan perangkat di lokasi yang berjauhan, akses global, memungkinkan komunikasi dan berbagi informasi lintas negara, integrasi jaringan, menghubungkan berbagai jenis jaringan, lokal atau regional. Kekurangannya itu biaya pemasangannya yang tinggi, kecepatannya lebih rendah, dan kerentanan terhadap serangan. Yang ketiga ada Metropolitan Area Network, jaringan yang mencakup area kota atau wilayah tertentu. Kelebihan cakupan luas, ideal untuk menghubungkan jaringan di area kota dan wilayah. Efisiensi biaya lebih murah daripada WAN, kecepatan lebih tinggi daripada WAN. Kekurangannya, biaya lebih tinggi dibandingkan LAN, kompleksitas pengelolaan seperti memerlukan manajemen lebih rumit dibanding LAN. Ketergantungan infrastruktur. Selanjutnya ada topologi jaringan. Yang pertama itu ada topologi bus. Semua perangkat terhubung ke satu kabel utama. Kelebihannya mudah diimplementasikan dan diatur, biaya rendah karena jumlah kabel yang digunakan sedikit, cocok untuk jaringan kecil. Kekurangan, jika kabel utama rusak, seluruh jaringan akan terganggu. Kecepatan transfer menurun jika jumlah perangkat bertambah. Sulit untuk mendeteksi sumber masalah jaringan. Yang kedua adalah ada topologi star. Setiap perangkat terhubung ke perangkat pusat. Kelebihannya jika satu perangkat gagal, jaringan lainnya tetap berfungsi. Mudah untuk menambah atau mengurangi perangkat. Pengelolaan dan deteksi masalah lebih mudah. Kekurangannya, jika hub atau switch gagal, seluruh jaringan akan terganggu. Memerlukan lebih banyak kabel sehingga biaya instalasi lebih tinggi. Ketiga, topologi ring. Perangkat terhubung dalam bentuk lingkaran. Mudah untuk mengatur aliran data karena jalurnya sudah ditentukan. Performa stabil untuk jumlah perangkat tertentu. Tidak ada tabrakan data. Kekurangan, jika satu perangkat atau kabel gagal, seluruh jaringan dapat terganggu. Sulit untuk menambah atau mengurangi perangkat.
Waktu akses meningkat jika jumlah perangkat bertambah. Keempat, topologi tree, gabungan topologi star dengan struktur bercabang. Kelebihan, mudah diperluas tanpa mengganggu jaringan utama. Struktur hierarki mempermudah pengelolaan, mendukung kombinasi dengan topologi lain. Kerusakan di satu cabang tidak mempengaruhi cabang yang lain. Kekurangannya, ketergantungan tinggi pada root. Jika root rusak, jaringan terganggu. Instalasi dan konfigurasi cukup kompleks, membutuhkan biaya lebih tinggi untuk perangkat keras tambahan. Penurunan kinerja jika terlalu banyak cabang. Kelima, ada topologi mesh. Setiap perangkat terhubung langsung ke perangkat lainnya. Kelebihannya, jalur redundan memastikan komunikasi tetap berjalan meski ada gangguan. Data sulit disadap karena dapat menggunakan banyak jalur. Koneksi langsung antar node mempercepat transfer data. Kegagalan satu jalur atau node tidak mempengaruhi jaringan secara keseluruhan. Kekurangannya, membutuhkan banyak kabel dan perangkat keras. Pemasangan dan konfigurasi jaringan sangat rumit. Banyak koneksi membuat manajemen jaringan lebih sulit, tidak sebanding dengan biaya dan kompleksitasnya. Selanjutnya ada protokol jaringan. Protokol jaringan adalah serangkaian aturan atau standar yang memungkinkan perangkat komputer berkomunikasi satu sama lain di dalam jaringan. Protokol ini mengatur bagaimana data dikemas, dikirim, diterima, dan diinterpretasikan oleh perangkat. Yang pertama ada TCP atau IP, merupakan protokol utama yang menjadi dasar komunikasi di internet. Kegunaannya digunakan untuk hampir semua komunikasi jaringan, termasuk browsing, email, dan transfer file. HTTP atau HTTPS, protokol yang digunakan untuk mengakses halaman web. Kegunaannya digunakan untuk menjelajahi situs web dan mengakses konten internet. HTTPS memastikan komunikasi aman antar browser dan server. Yang ketiga, FTP, perangkat yang dirancang untuk mentransfer file antara perangkat jaringan. Kegunaannya digunakan untuk mengunggah atau mengunduh file dari server seperti dalam situs web. Keempat, SMTP, protokol yang digunakan untuk mengirim email antar server email. Kegunaannya mengelola pengiriman dan penerusan email di internet. Kelima, DNS, protokol yang mengubah nama domain, misalnya www.google.com menjadi alamat IP yang dapat dimengerti oleh komputer. Kegunaannya mempermudah pengguna untuk mengakses situs web tanpa perlu mengingat alamat IP. Yang keenam ada ICMP, protokol yang digunakan untuk mengirim pesan kesalahan dan informasi terkait jaringan. Kegunaannya digunakan oleh alat seperti ping untuk mendiagnosis masalah jaringan.
Sekian dari saya, mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.